saudara juga bisa mengikuti doa dan punya kebiasaan berdoa, nama Tuhan yang ditinggikan. Semakin kita menarik banyak orang membagikan pelayanan ini kepada orang, makin banyak kita saling mendoakan. Jadi bukan hanya menonton, tetapi ikut berdoa dan kemudian punya impartasi, mendapatkan impartasi dan memberikan impartasi kepada orang untuk tetap berdoa. Puji Tuhan, saya punya firman Tuhan buat kita semua di dalam Yesaya pasal 55. Sebelum kita mendoakan orang-orang dan doa kita sendiri, ada di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 mulai ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Luar biasa ya. Saya pakai kaos God's love change everything. Kalau Tuhan mencintai kita, maka Dia bisa mengubah semua. Jalan-jalan hidup kita bisa serahkan pada Tuhan. Dan kita dikatakan harus berubah, meninggalkan jalan kita atau jalan yang jahat. Kalau kita punya rencana dan punya pikiran-pikiran yang jahat, kita tinggalkan. Kita beralih kepada kasih Tuhan, maka Tuhan punya jalan-jalannya indah dalam hidup kita. Nah, dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saya yakin saat ini pun Dia berkenan ditemui. Haleluya. Berseru kepadanya selama ia dekat, dan Dia dekat kepada kita. Firman Tuhan katakan di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Pernah saya sudah bawakan firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang punya rencana yang tidak bawa kepada Tuhan, yang tidak pernah didoakan, mari kesempatan saat ini didoakan. Kalau mungkin dulu salah jalan dan kemudian akhirnya banyak risiko yang tidak enak kita terima, sekarang kita kembali kepada Tuhan. Itu ayat 7 katakan. Kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, karena Dia memberi pengampunan. Kemudian ayat 8. Rancangan Tuhan, yang dikatakan rancanganku, punya besar, berarti rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Ini berhubungan dengan tadi ayatnya, yang orang fasik dan orang yang jahat. Berarti kalau kita ikuti jalan kita, hati-hati. Siapa tahu itu jalan kita termasuk orang yang fasik, orang yang jahat. Karena kalau kita berbeda dengan jalan Tuhan, termasuk pada ayat yang tadi. Tetapi ketika kita melihat jalan Tuhan, berarti kita bersama Tuhan punya rancangan yang indah, punya jalan-jalan yang indah. Oleh sebab itu, hidup kita serahkan pada Tuhan. Caranya berdoa, caranya memohon kepada Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, jalan Tuhan kita tidak dapat selami, tapi percaya saja bahwa pasti akan ada campur tangan Tuhan. Ada jalan Tuhan yang indah. Jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Ini ditujukan pada orang yang tadi, ya, selalu saya mau katakan. Tetapi ketika kita ikut jalannya Tuhan, wah, kita juga sudah punya rancangan yang tinggi. Kita juga sudah punya jalan-jalan yang baik. Nah, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau ada teguran Tuhan, engkau menderita, engkau sakit, tertipu, ataupun engkau punya niat-niat yang salah, semua yang tidak baik, kita tinggalkan, kita ubah, kita kembali kepada Tuhan, karena Tuhan bisa membuat segalanya baik. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai yang ke-9 sudah jelas sekali mengingatkan kepada kita bahwa kalau engkau berdoa, Tuhan tunjukkan juga jalan-jalannya.
Oleh sebab itu punyalah waktu-waktu doa. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Ada waktu-waktumu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Cari signal sorgawi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Banyak orang minta didoakan, baik yang belum memiliki anak, yang anaknya harus bekerja, ada juga meminta supaya lulus kuliah, ya. Kita akan berdoa, bahkan ada yang berduka, suami dari Ibu Vivi Yohanes, kita doakan karena sudah dipanggil Tuhan. Keluarga berduka, Ibu Rini, biarlah Tuhan hiburkan. Kalaupun saat ini ada keluarga yang mengikuti acara ini di tengah-tengah di rumah duka, tetapi ingatlah selalu Tuhan pasti menolong, memberikan penghiburan. Roh Kudus itu roh yang luar biasa memberi penghiburan. Tuhan Yesus memberkati.